Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Perhatikanlah berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut ini. Suatu benda dapat disebut magnet jika memiliki sifat-sifat magnet. Berikut ini beberapa sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Magnet memiliki gaya tarik yang disebut gaya magnet. Semakin dekat posisi benda dari magnet, gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh posisi benda dari magnet, gaya magnet semakin lemah. Gaya magnet yang paling kuat terletak pada kedua kutubnya. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika sebuah magnet dipotong, setiap potongan magnet akan mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Saat kedua kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Saat kedua kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sifat ketiga, magnet dapat menarik logam tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Gaya magnet dapat menarik logam tertentu meskipun terdapat penghalang. Jenis penghalang yang dapat ditembus antara lain kertas, kain, dan plastik. Gaya magnet dapat menembus penghalang yang tipis. Semakin dekat jarak magnet dengan penghalang, semakin kuat gaya magnet dapat menarik benda. Agar lebih paham tentang sifat-sifat magnet, ayo perhatikanlah video percobaan berikut ini. Oke, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Yuni. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba praktek tentang sifat-sifat magnet. Ada berapa sifat-sifat magnet? Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba sifat magnet yang pertama. Sifat magnet yang pertama, kita siapkan alatnya berupa dua buah magnet. Dua buah magnet batang ini kita dekatkan. Yang pertama, jika kutub senama, di sini ada kutub selatan dan selatan, kita dekatkan. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan. Kita lihat lebih dekat. Jika kutub selatan dan selatan didekatkan, maka yang terjadi adalah, nah, yang terjadi magnet akan saling menjauh. Dalam artian di sini tidak bisa didekatkan. Berikutnya, sifat magnet yang kedua. Apabila dua kutub magnet tidak senama, bisa selatan dengan utara, bisa utara dengan selatan, kemudian kita dekatkan, maka yang terjadi adalah magnet selatan, magnet kutub utara. Kita dekatkan, yang terjadi adalah akhirnya kita bisa menemukan sifat yang kedua, yaitu apabila dua kutub magnet tidak senama didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, sekarang kita akan mencoba pada sifat yang ketiga, yaitu sebagaimana magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Tapi
Tapi untuk melakukan percobaan ini kita harus menyiapkan alat dan bahannya seperti yang ada di meja Bu Yuni. Nah, anak-anak, alat dan bahan yang kita sediakan untuk kegiatan percobaan menentukan sifat-sifat atau mengetahui sifat-sifat magnet terhadap benda-benda yang ada di sekitar, kita membutuhkan bahan berupa sepasang magnet. Kemudian ada isi stapler, ada jepit rambut, ada cincin, ya. Cincin ini bahannya titanium. Kemudian ada jarum, ada pensil, ada kertas, ada bros, kemudian ada pin atau ini juga bisa untuk pengait jilbab ya. Kemudian ada peniti, ada sendok, ada ballpoint, ada karet, ada uang logam dan ada sedotan. Nah, bahan-bahan ini bisa kita kumpulkan di rumah kita ya, di daerah rumah kita. Bisa dari dapur, bisa dari tempat belajar, bisa dari tempat meja rias kita. Nah, mari kita coba satu persatu terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama kita coba ujung magnet ya. Ujung magnet itu bisa kutub utara atau kutub selatan, kita dekatkan dengan selotip. Nah, seperti ini. Berarti, maaf ya, ini stapler ya. Isi stapler merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, penjepit rambut. Nah, ternyata penjepit rambut juga bisa ditarik oleh magnet. Yang berikutnya, ini dari titanium. Bisa juga ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya yaitu jarum. Kita buktikan bisa ya. Nah, untuk pensil ini bahannya apa nak? Kayu. Ternyata kayu nggak bisa ditarik oleh magnet. Berikutnya kertas. Kertas juga nggak bisa. Jilbab bros bisa nak. Nah, seperti ini ya. Nampak ya. Kemudian ini pin. Bisa juga. Nah, selanjutnya peniti. Bisa. Sendok. Wah, bisa terangkat ya. Walaupun magnetnya kecil tapi kuat untuk mengangkat sendok. Yang berikutnya adalah tidak bisa. Tapi coba ujungnya ini bisa nggak ya? Oh, tetap nggak bisa. Nah, karet nggak bisa. Uang logam. Wah, uang logam nggak bisa ternyata. Sedotan? Nah, nggak bisa. Ternyata benda-benda di sekitar kita ada yang dapat ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Nah, itu merupakan sifat yang ketiga. Sifat yang keempat yaitu kaitannya dengan medan magnet. Nah, untuk membuktikan di mana letak medan magnet, maka kita memerlukan yang namanya serbuk besi. Ya, baik, untuk serbuk besi untuk pengamatan untuk pengamatan sifat magnet yang keempat, kita perhatikan di sini. Nah, berikut ini adalah percobaan sifat magnet yang keempat, yaitu kita membuktikan tentang medan magnet. Bahan yang kita perlukan di sini ada serbuk besi dan juga magnet batang atau magnet tetap. Nah, langkah yang kita perlukan di sini, serbuk besinya kita ratakan ya, Nak ya. Serbuk besinya kita ratakan di atas media kertas seperti ini. Kemudian setelah kita ratakan, nanti magnetnya kita taruh di bawah, kita buktikan mana yang dapat tertarik. Setelah kita ratakan seperti ini, nah kita amati ya, magnet kita letakkan di bawah. Ya, bisa lihat lebih dekat lagi. Nah, kita letakkan di bawah, kemudian kita amati dari atas. Kita amati dari atas. Ya, kita amati dari atas. Nah, ada perubahan ya, ada gerak-gerak di sini. Nah, serbuk besinya ngumpul. Ya, serbuk besinya ngumpul di ujung-ujung magnet. Ini membuktikan bahwa kekuatan magnet berada di ujung magnet atau disebut dengan
medan magnet. Nah, kalau dengan cara seperti ini anak-anak kesulitan, maka hal lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan seperti ini, kita letakkan magnet di atas serbuk besi. Nah, kita amati ya. Kira-kira serbuk besi yang terangkat banyak ya, magnet dari bagian magnet ini yang dapat menarik serbuk besi yang banyak itu yang sebelah mana ya? Nah, bisa kita amati di sini. Kita bandingkan bagian yang tengah ya. Bagian yang tengah magnet di batang magnet sama di ujung-ujung magnet. Dari sini kita bisa tahu bahwa kekuatan untuk menarik serbuk besi yang paling banyak yaitu berada di ujung magnet. Nah, ini merupakan salah satu percobaan kita terkait sifat magnet yang keempat, yaitu medan magnet. Benda tertentu. Nah, alat yang kita butuhkan di sini ada kertas, ada peniti, ada isi stapler, ada jarum, dan juga magnet batang. Kemudian kita letakkan benda-benda ini di atas kertas. Kertas tipis seperti ini. Kemudian kita taruh magnet di bawahnya. Yang terjadi apabila magnet kita geser, maka benda ikut ya, bisa diamati. Magnetnya bisa dilihat dari bawah ya. Makanya bisa dilihat dari bawah. Menarik benda tertentu. Kita geser ke kiri ikut, kanan ikut. Ya. Nah, tetapi sekarang kita coba ganti media di mana benda yang dapat ditembus. Ini kan kertas nak ya, tipis sekali. Dengan mudah magnet bisa menembus. Coba kita beralih pada media yang lebih tebal. Jika buku ini dibagi menjadi dua, seperti ini, ya. Kemudian kita taruh benda di atasnya. Coba amati, masih bisa. Ya, ketika buku ini tebal kemudian dibagi menjadi dua, magnet masih tetap bisa berfungsi dengan baik. Namun ketika buku ini kita lipat menjadi satu, kesatuan yang utuh tanpa ada pembagian, maka yang dapat kita amati di sini adalah masih tetap bisa menembus benda tertentu. Nah, sekarang kita akan mencoba benda apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Meja ini ya. Meja ini coba dengan kayu tebal sekian. Kita taruh magnet di bawahnya. Tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Ini berarti dapat kita simpulkan seperti apa untuk sifat magnet yang kelima? Di sifat magnet yang kelima, magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, hal ini tergantung dengan ketebalan dari benda yang digunakan sebagai alas. Jadi, kalau kertasnya tipis, kita menggunakan mika, bukunya tipis, itu bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang dimana magnet dapat menembus benda tertentu. Tetapi kalau media atau objeknya tebal, magnet kecil seperti ini kurang bisa mampu. Mungkin dengan magnet yang lebih besar, kemudian dengan kekuatan medan magnet yang lebih kuat, dia bisa menembus benda tertentu. Nah, demikian kegiatan percobaan kita terkait sifat-sifat magnet. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Untuk mengisi formulir pendaftaran, kita harus memperhatikan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian diperlukan untuk memudahkan kita melengkapi data yang diminta. Dengan demikian, kita tidak akan melakukan kesalahan
saat menuliskan data yang diminta. Ayo perhatikanlah contoh formulir beserta petunjuk pengisian berikut ini. Informasi yang perlu ditulis pada formulir di samping antara lain nama lengkap, alamat rumah dan sekolah, serta nomor telepon rumah dan sekolah. Saat mengisi formulir, kita perlu menuliskan alamat rumah dan sekolah dengan lengkap. Penulisan alamat yang tidak lengkap akan membuat orang lain kesulitan mencari rumah dan sekolah kita. Kita juga perlu mencantumkan kode pos untuk memudahkan orang lain mencari alamat kita.